Dalam perjalanan bermusik aku, pengaruh papa sama mama itu sangat penting. Walaupun sejujurnya awal banget aku berkarir di musik tuh tidak ada dukungan sebenarnya. Bahwa aku kehilangan figur ayah. Sejujurnya aku tuh marah sama papa aku. Ketika aku hilang figur ayah di hidup aku gitu ya, aku tuh nggak bisa ngerasain kasih bapak itu sebegitu besarnya gitu loh. Kalau misalkan aku tidak bisa memaafkan papa aku, kapan aku bisa merasakan kasih Tuhan gitu loh. Ternyata aku bisa dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa nulis-nulis lagu-lagu gereja. Tanganmu ku mau lewati, walau banyak yang tak ku mengerti, ku tak peduli. Aku mulai bisa menemukan benang merah aku gitu. Hai, aku Jason. Aku adalah singer and songwriter. Aku tumbuh di keluarga yang puji Tuhan sudah mengenal Tuhan Yesus, yang dimana mama aku juga seorang worship leader di gereja. Aku itu tumbuh di musik-musik yang papa udah kasih dari dulu, itu which is musik pop. Lagu pertama yang aku dengerin tuh My Love, Westlife. Lumayan berkesan karena dari situ aku lumayan suka untuk bernyanyi sih. Aku mulai suka untuk coba nyanyi di depan teman-teman mama kalau ada ngumpul-ngumpul, terus juga ada teman papa juga ada ngumpul-ngumpul juga aku suka nyanyi. Tapi aku nggak pernah belajar yang bener saat itu waktu kecil gitu. Dalam perjalanan bermusik aku, pengaruh papa sama mama itu sangat penting. Walaupun sejujurnya awal banget aku berkarir di musik tuh tidak ada dukungan sebenarnya. Aku tuh punya hubungan yang love-hate relationship. Ini jujur, aku ngerasa punya hubungan love and hate relationship sama papa tuh adalah papa itu jadi remnya aku untuk aku tuh tidak menjadi manusia yang gampangan, tapi hate-nya mungkin aku tidak bisa jadi diri aku sendiri karena terlalu kontrol gitu. Aku itu lulus sekolah, aku bingung sebenarnya pengen ngapain nih. Jason nih mau dibawa kemana karirnya, Jason tuh orang seperti apa gitu. Pertama kali aku terjun di industri musik itu sebenarnya aku tuh awalnya cover-cover di Instagram. Waktu itu ada 15 detik. Sebenarnya iseng banget, dan waktu itu juga sejujurnya aku ini gak ada kayak kepikiran untuk jadi musisi gitu lah. Pada akhirnya saat momen aku upload di Instagram itu aku dapet DM, dan banyak juga orang yang kayak bilang kayak, ih lu bagus deh segala macam. Tapi waktu itu ada satu DM yang lumayan aku tuh ngerasa ini peluang gitu dari salah satu label yang dinaungin oleh Bunda Maya Estianti lah, ada namanya Pasto. Nah di label ini juga aku jujur baru pertama kalinya untuk kayak mencoba musik gitu, mencoba nyanyi dengan serius. Jujur happy banget ya, karena aku tuh bukan siapa-siapa gitu. Aku ngerasanya aku tuh perintis dan aku tidak punya koneksi siapapun gitu untuk di industri musik ini, dan aku ngerasa itu bener-bener ya penyertaan Tuhan. Kalau bukan penyertaan Tuhan tuh aku siapa gitu loh. Sejujurnya saat itu mama dan papa juga menekankan sekali lagi itu sebagai hobi, jangan dijadikan kayak pekerjaan. Saat waktu aku kecil itu aku tuh punya satu ruangan yang itu khusus aku, tempat aku berdoa lah. Nah, aku tuh sering kayak minta petunjuk sama Tuhan lah gitu. Maksudnya emang aku diizinkan untuk bisa tetap bermusik gitu ya, untuk bisa sebagai pekerjaan dan sebagai jati diri aku, tolong bukakan jalan, langkah-langkah yang tepat. Karena aku sadar aku tuh bukan dari orang yang privilege gitu. Jadi aku perlu arahan gitu dari Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan ya kasih petunjuknya dari itu, yang tadi ada Pasto itu, dan juga dari situ juga mulai ketemu orang-orang yang bisa membangun aku di industri musik ini gitu. Dan aku mulai belajar, mulai mengerti gitu-gitu sih. Waktu itu aku kuliah, dan waktu itu sejujurnya keadaan papa aku tuh lagi kurang baik gitu kondisinya. Dia tuh kena penyakit paru-paru. Itu juga aku baru tahu ketika sedang menjalani kuliah dan berkarir sebagai musisi gitu. Nah waktu papa sakit tuh perasaan aku tuh nggak terima gitu loh. Perasaan aku tuh aku ngerasa kayak jadi pribadi tuh yang punya figur ayah tuh hilang gitu. Jadi aku ngerasa ayah itu
provider gitu ya, pemberi dan segala macam itu hilang gitu. Jadi lumayan nggak menerima keadaan. Aku jadi orang yang nggak bisa bersyukur. Aku compare diri aku dengan penghasilan orang lain. Aku compare diri aku dengan gambar diri orang lain. Yang which is aku jadi ngerasa selalu kurang. Ketika aku ada di industri itu, aku tuh lepas kontrol. Aku lepas kendali atas diri aku sendiri. Aku ngerasa bahwa jati diri aku tuh aku taruh di karir aku. Jati diri aku tuh aku taruh di penghasilan aku. Yang which is itu sangat fluktuatif ya. Mesti kayak sangat naik turun, sangat dinamis. Dan ketika misalkan contoh simpelnya, ketika aku punya karir lagi oke gitu, aku ngerasa kayak aku aman gitu. Tapi ketika aku lagi karirnya nggak oke, aku ngerasa aku nggak aman. Balik lagi masing-masing sih, aku ngerasa aku tuh belum bisa pegang kendali penuh atas emosi dan atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam hidup aku gitu. Jadinya aku tuh mungkin saat itu jadi orang yang misalkan dipuji tuh cepet tinggi hati, dan ketika diremehkan tuh aku jadi kecil hati gitu. Jadi ada banyak faktor yang aku tuh ngerasa terlalu deep down gitu. Untuk bayar event uang kos aja aku nggak bisa gitu. Dan aku cuma punya uang kayak kurang dari 500.000 ya, aku inget banget, kurang dari 500.000 untuk aku bisa pulang ke Cirebon gitu. Akhirnya di saat itu mencoba untuk kayak aku ganti perspektif aku gitu. Hal-hal yang terjadi dalam hidup aku atau hal-hal yang mungkin jadi prioritas aku dan hal-hal pegangan hidup aku cuma taruh dan aku gantungkan sama Tuhan Yesus gitu. Aku harus memutuskan gitu. Sebenarnya ini kuliah atau di karir. Soalnya kalau misalkan aku milih dua-duanya itu nggak bisa. Karena yang pertama terbatas waktu. Yang kedua aku tidak mau, karena pasti itu kan berdua gitu. Jadi aku nggak mau jadi beban di salah satu personilnya gitu. Jadi aku kayak memutuskan untuk kayak aku fokus ke pendidikan dulu. Puji Tuhannya setelah aku lulus kuliah, aku kayak iseng banget, kayak aku bingung kan. Aduh, pengen bikin judul album ya, bikin satu album. Dan sebenarnya ntar kalau misalkan gue punya anak, ya udah pas lagi anaknya lahir, papa punya album loh, cuma gitu. Udah jadi satu album, dan albumnya itu waktu lulus kuliah aku kasih nama Jilid 1 gitu. Jadi ada kayak pendahuluan abstrak sampai terima kasih, bener-bener kayak terinspirasi dari skripsi. Tapi di saat itu tiba-tiba kayak Tuhan ngasih aku DM lagi gitu, ada DM lagi bahwa kayak itu dari KHKK untuk meyakinkan aku untuk bisa jalan di industri musik lagi gitu loh. Dan akhirnya ya udah, dari situ aku ngerasa industri ini, dan juga aku jadi belajar banyak banget gitu loh dari hal-hal yang mungkin aku nggak tahu secara independen, tapi di label industri ini aku bisa banyak belajar. Dan juga aku ngerasa bersyukur banget aku mulai bisa menemukan benang merah aku gitu di lagu terakhir aku yang Pegang Kendali gitu. Jadi lagu Pegang Kendali itu berasal dari kehidupan aku, dan maksudnya Tuhan udah taruh di Sony Music dan akhirnya bisa memberkati orang secara lebih luas gitu. Dan satu yang aku inget ya dari omongan mama tuh waktu itu, dia bilang, sebenarnya ada lagunya sih yang kayak hidup ini adalah kesempatan. Maksudnya aku mikir kayak hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Aku bilang kayak kalau hidup ini kesempatan, berarti kesempatan untuk melayani, mama bilang gitu. Ternyata yang aku bener-bener ini ya, maksudnya yang aku bener-bener dapat dari mama aku tuh, mama aku cuma bilang kayak gini waktu itu ya. Pelayanan itu sebuah privilege gitu. Pelayanan itu sebuah tanggung jawab yang udah Tuhan kasih gitu ya buat kamu, dan itu privilege, itu bukan beban gitu. Dan ketika kamu bisa melayani itu, kamu adalah satu umat yang dipilih Tuhan untuk bisa jadi perpanjangan tangannya gitu. Dari situ aku tuh kayak mulai mikir kayak gimana caranya kayak aku punya rasa punya rasa keinginan untuk pelayanan gitu loh. Cuman simple, mamaku cuma bilang, jadi kayak kalau misalkan kamu belum bisa merasakan kasih, gimana caranya kamu mengasihi orang gitu. Nah, which is aku di situ kayak mencoba untuk kayak, Tuhan, tolong dong Tuhan, maksudnya aku pengen dong ngerasain kasih-Mu yang setiap harinya ketenangan, kedamaian gitu. Jadi sebenarnya waktu fase-fase pelayanan juga tuh aku tuh banyak intimidasi gitu loh. Aku tuh nggak layak, aku itu tidak, ya maksudnya aku tidak layak, aku tuh manusia berdosa dan segala macam. Tapi di momen itu puji Tuhan banget, kayak aku ada di salah satu gereja nih sekarang, gereja yang aku diamin sekarang, LMCC ini, merasa banget aku diproses di sini, dan aku bisa ngelihat bahwa kayak Tuhan tuh mengasihi semua umat ya, mengasihi semua umat. Ada yang datang mungkin
ya mengaku dosa, makanya habis mengaku dosa dia akan dipulihkan, dia akan disembuhkan ketika kamu mengaku. Yaudah aku akhirnya akui dosa-dosa aku gitu ya. Jadi aku nggak mau hidup di kemunafikan. Aku nggak mau, mungkin di semasa pelayanan aku masih merokok, aku masih nggak jaga kekudusan, aku juga masih melawan orang tua gitu ya di rumah. Aku sering membantah orang tua. Aku akuin, aku kayak bilang bahwa kayak Tuhan, aku nggak mau ini semua, aku pengen jadi Jason yang baru, Jason yang Tuhan pilih gitu ya. Kalau misalkan emang udah Tuhan Kau pilih aku, Tuhan tolong Tuhan Kau beri kekuatan sama aku Tuhan. Orang mungkin bisa bilang aku sok suci atau sok apa, aku cuma minta sama Tuhan kayak tolong berikan saya kekuatan, berikan saya keteguhan, dan berikan saya jalan yang istilahnya Tuhan mau buat hidup saya. Saya nggak mau dengerin kata orang. Ya dari situ juga aku bisa nyiptain lagu yang pegangan dalil itu kan, tahu saya dengar kata mereka gitu. Itu menurut aku kayak dari hal-hal yang aku dapetin gitu loh dari kehidupan aku itu sih. Jadi semenjak pelayanan di gereja, ketika Tuhan kayak kasih aku di gereja, aku juga dikasih sama Tuhan tuh bahwa aku ternyata bukan cuma untuk nulis buat hal-hal dunia gitu. Ternyata aku bisa dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa nulis lagu-lagu gereja yang sekarang ada di gereja aku LMCC gitu. Dan lagu-lagunya tuh banyak bercerita tentang ayat Alkitab gitu, dan aku juga bersyukur banget kayak aku dikasih kayak hal-hal yang bisa ketika orang dengar lagu-lagu itu mengerti tujuan hidupnya gitu. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku dan menenunku dalam kandungan ibuku, beritahu aku jalan yang harus ku tempuh, sebab padamulah ku angkat jiwaku. Denganmu ku mau lewati, walau banyak yang tak ku mengerti. Ku tak peduli, hanya Kau yang paling mengerti semua isi hati. Oh Yesusku, Kau paling mengerti aku. Jujur lagu rohani tuh aku nggak ngerasa aku nulis sih. Rohani tuh aku juga baru tahu, maksudnya aku kayak bisa menulis lagu-lagu rohani dengan, jadi aku benar-benar amazed sama ayat-ayat Alkitab gitu ya. Jadi ayat-ayat Alkitab itu kalau kalian denger deh, mesti lagu-lagu. Jadi aku punya lagu rohani di LMCC Worship, teman-teman. Jadi di LMCC Worship ini itu mostly lagu-lagu yang aku ciptain untuk LMCC itu tuh dari ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi ketika aku baca firman gitu, ada kayak Mazmur 134, 135 gitu ya. Kayak Tuhan tuh ngomong bahwa kayak Tuhan tuh udah udah nenun kamu dari kandungan ibu kamu gitu. Dan itu tuh tiba-tiba kayak ngerem aja gitu dalam hati aku, dan aku kayak lihat kayak ini tiba-tiba nadanya ada sendiri, tiba-tiba juga pemilihan liriknya juga bisa begitu gitu. Dan aku ngerasa perbedaannya adalah kayak yang nuntun tuh lebih ke Tuhan aja sih gitu, kayak yang nuntun untuk aku nulis dan untuk aku bisa dapat gitu loh melodi-melodinya gitu. Tuhan itu ibaratkan bapak ya. Dan aku tuh satu anak yang benar-benar merasakan bahwa aku kehilangan figur ayah sebagai provider. Aku kehilangan figur ayah sebagai pelindung. Aku kehilangan itu tuh, aku ngerasa sejujurnya aku tuh marah sama papa aku gitu loh. Tumbuh tuh dengan banyak luka, dengan banyak trauma gitu loh, dengan banyak inner child yang tumbuh gitu. Ketika aku hilang figur ayah di hidup aku gitu ya, selama aku hidup ini, aku tuh nggak bisa ngerasain kasih bapak itu sebegitu besarnya gitu loh. Sampai akhirnya ada momen dimana aku bisa maafin papa aku gitu ya. Jadi aku tuh baru dikasih gambaran atas hidup aku tuh kayak gini. Aku tuh susah banget untuk mencari berkat saat kayak aku tuh punya rasa marah gitu sama papa. Semenjak papa sakit itu, aku ngerasa kayak, oh mungkin gara-gara papi sakit nih, maksudnya gue tuh jadi nggak bisa berkembang, gue tuh nggak bisa jadi pribadi yang sukses gitu. Itu yang terekam selalu di otak aku gitu. Nah aku ingat banget ada camp di gereja aku ya. Campnya ini ada pemulihan hati bapak gitu. Ada firmannya yang aku ingat banget.
Biarlah hati anak kembali kepada bapak-bapaknya dan hati bapak kembali kepada anak-anaknya. Atau aku akan datang untuk memukul bumi gitu loh. Ketika aku dengar firman itu tuh, berarti Tuhan marah dong kalau misalkan kayak hati anak tidak kembali kepada bapaknya dan hati bapak tidak kembali kepada anaknya. Dan aku tuh baru sadar gitu loh. Kalau misalkan aku tidak bisa memaafkan papa aku, kapan aku bisa merasakan kasih Tuhan gitu loh. Ketika Tuhan kasih pengertian-pengertian itu di aku waktu camp itu, aku tuh ngerasa kayak ada beberapa hal yang lepas dari hidup aku gitu loh. Ada yang lepas dari hidup aku, kayak gambar diri aku, cara aku bisa dulunya aku tuh nggak bisa kayak merasakan kasih yang murni dari orang lain. Terus kayak aku tuh jadi self center dan segala macam itu tuh karena figur ayahku rusak gitu loh. Nah ketika aku kayak merubah, aku menyerahkan gitu ya, aku pengen kayak memaafkan papa aku dan aku merubah cara pandang aku terhadap papa aku jadi pribadi yang bisa milikin kasih, aku bisa kayak mencoba mengerti kehidupan orang lain dan juga aku bisa mengerti, wah ternyata di hal-hal sekecil apapun tuh kasih Tuhan tuh bener-bener nyata atas hidup aku. Kayak penyertaan Tuhan tuh bener-bener nyata gitu loh. Tuhan tuh provider gitu loh. Aku baru bisa ngerasain berkat-berkat Tuhan tuh tanpa aku kerja yang ngoyo, tanpa aku tuh istilahnya sekarang ya. Aku ngerasa aku sekarang tuh berlimpah kasih karunia Tuhan gitu. Jadi aku ngerasa hidup aku tuh sekarang bukan aku lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup dalam aku. Aku ngerasain banget orang yang ngalamin kayak aku tuh mungkin banyak banget gitu loh. Dan aku mungkin jadi salah satu orang yang dipulihkan sama Tuhan dan aku mungkin bisa ngomong ini karena aku mengalami gitu. Orang yang punya kemarahan dan atau orang yang tidak menerima hidupnya ataupun orang yang mungkin sekarang ini benci terhadap ayah dan ibunya dan tidak bisa mengampuni, sejujurnya tidak akan bisa menerima berkat dan kasih karunia Tuhan gitu, yang nyata atas hidupnya gitu. Ketika kamu bisa mengampuni, ketika kamu bisa lepaskan itu dengan di bawah kaki Tuhan gitu loh. Kamu tidak bisa mengampuni secara gini ya. Kalau menurut aku kayak kalau aku nggak bisa mengampuni pakai kekuatan aku sendiri gitu loh. Aku harus minta Tuhan untuk bantu melepaskan pengampunan gitu. Karena aku udah ngalamin berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, kalau misalkan aku sendiri nggak bisa ya, ketika kamu serahin semuanya ke Tuhan tuh, Tuhan akan bantu, Tuhan akan bener-bener tolong kamu gitu. Dan ketika itu sudah selesai, percaya atau tidak, kamu akan menerima hal-hal yang tidak pernah kamu duga, hal-hal yang manis, hal yang sedap didengar, hal yang patut dipuji, itu yang akan terpikirkan sama kamu gitu. Sahabat, seringkali kepahitan dan luka akibat kehilangan membuat kita tidak mau maju melangkah dan bertumbuh di dalam kedewasaan. Kunci dari pemulihan adalah pengampunan. Ketika kita mau mengampuni, kita akan bisa kembali melangkah, punya kekuatan untuk kembali maju dan bertumbuh. Karena kita percaya ada kasih Tuhan yang memulihkan setiap hati. Apakah hari ini kamu sedang mengalami kepahitan dan luka yang mendalam dan kamu rindu untuk mengalami pemulihan? Datanglah kepada Tuhan. Letakkan segala luka dan beban, juga kepahitan yang kamu rasakan, dan percayalah kasih-Nya selalu ada untuk memulihkan hidupmu. Namun jika hari ini kamu rindu ada seseorang yang mendoakan dan mendengarkan ceritamu, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.